Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Islamiyah MAG dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Salwati dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 1913333 dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir 1 yang diampu oleh Ibu Islamiyah MAG. Adapun judul yang saya ambil yaitu tentang tafsir surah Al-Fatihah. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang teks surah Al-Fatihah dan terjemahannya, mufradat lugawiyahnya, munasabah antara surah, asbabun nuzul dari surah Al-Fatihah, tafsir dari surah Al-Fatihah, dan kesimpulan dari surah Al-Fatihah. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan surah Al-Fatihah dan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun terjemahan dari surah Al-Fatihah yaitu ayat pertama, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat yang ketiga, artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat keempat, artinya yang memiliki hari pembalasan. Ayat kelima, artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat keenam, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan ayat yang terakhir, artinya yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang kedua, yaitu mufradat lugawiyah dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, alhamdulillah, artinya ungkapan pujian atas perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Yang kedua, lillahu, artinya zat yang disembah dengan benar. Bisa dipakai untuk menyebut Allah Ta'ala maupun yang lain. Yang ketiga, Rabbi, artinya sang pemilik, majikan yang disembah, yang memperbaiki, yang mengatur, dan yang mengurus. Yang keempat, alamin, artinya segala sesuatu yang ada selain Allah Ta'ala. Yang kelima, Ar-Rahmani, yang artinya yang rahmatnya, yang agung rahmatnya. Ar-Rahim, yang artinya yang kontinu rahmatnya. Yang ketujuh, na'budu, yang artinya kami taat. Yang kedelapan, nasta'in, yang artinya memohon perlindungan. Yang ke-8, as-siratal mustaqim, yang artinya jalan tengah. Yang ke-9, siratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya jalan orang-orang yang Engkau beri anugerah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh terdahulu. Yang ke-10, ghairil maghdubi 'alaihim,
yang artinya, janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, yaitu yang dijauhkan dari rahmat Allah. Pembahasan selanjutnya yaitu munasabah dari surah Al-Fatihah. Kaitan surah Al-Fatihah yaitu dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah ini membahas merinci sebagian dari persoalan-persoalan pokok yang ditekankan oleh surah Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah menjelaskan tentang pokok-pokok pembicaraan Al-Quran. Yang keempat yaitu tentang asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang diturunkan di Mekah saat Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Dinamakan surah Al-Fatihah lantaran letaknya berada di urutan pertama dari 114 surat dalam Al-Quran. Surah ini merupakan intisari dari seluruh kandungan Al-Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, menantu dari Rasulullah SAW, surah Al-Fatihah turun di Mekah dari pembendaharaan di bawah arsy. Riwayat lain mengatakan, Amr bin Shalih bertutur kepada kami, ayahku bertutur kepadaku demi dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi berdiri di Mekah, lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, atau kata senada. Selanjutnya penjelasan atau tafsir dari surah Al-Fatihah. Ayat kedua, maksudnya, puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi, serta segala isinya, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Ayat yang ketiga, maksudnya, Tuhan yang memiliki sifat rahmat dan melimpahkan rahmatnya, serta yang berbuat baik kepada semua makhluknya, tanpa batas apapun. Ayat yang keempat, maksudnya Tuhan berfirman yang memerintah hari pembalasan. Ayat yang kelima, artinya, maksudnya, dengan ayat ini Allah memerintah kita hanya menyembah Allah semata, tidak boleh menyembah selain Dia. Ayat yang keenam, maksudnya berilah hidayah kepada kami, agar kami menempuh jalan yang lurus. Hidayah adalah petunjuk yang memberi kita kepada yang diinginkan. Adapun makna jalan yang lurus adalah jalan yang tidak membelokkan kita dari tujuan. Ayat yang ketujuh, maksudnya jalan para mukmin, para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin, dan umat-umat terdahulu. Berilah kami petunjuk menuju jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, yang selamat dari kesesatan dan kemurkaan-Mu. Jelasnya, janganlah Engkau memberikan kepada kami jalan-jalan yang ditempuh oleh para pendusta dan jahil. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari penafsiran surah Al-Fatihah. Dalam surat ini, Allah memberitahu manusia bahwa mereka harus mengenal Tuhan dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya berperilaku mencontoh sifat-sifatnya dan beramal soleh untuk masyarakat. Manusia harus meyakini bahwa masih ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia. Sekarang ini yaitu kehidupan akhirat. Di sanalah kelak amalnya dihitung dan ditimbang serta diberi pembalasan yang sangat sempurna. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir surah Al-Fatihah.
Terlebih terkurang saya mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.